么的宿命吗？愿意为了那个叶晨去死？啊！我会用饭。死吧！死！我没事。你居然能从梦境世界里出来！不愧是天涯海角，竟然还说要去斩杀火！杀了他！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Video kali ini, Ruang Film akan membahas series Lord of the Universe, yang mana Donghua ini satu studio dengan series Wonderland. Dan ada easter egg dari Wonderland pada series ini. Jadi bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap Lord of the Universe. Di awal series ini, kita diperlihatkan sedang terjadi peperangan antara dua kerajaan, yakni Kerajaan Yan dan Kerajaan Baidi. Walaupun Kerajaan Yan sudah banyak kehilangan pasukannya, tapi mereka tidak putus asa. Scene lalu berpindah ke kota, yang mana orang-orang di sana sedang membicarakan istana Yu Hong Yuan yang berada di kota itu. Rumornya istana itu dibangun dari batu langit dan dimiliki oleh seorang pria yang kaya dan memiliki banyak wanita di sisinya. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar sedang terjadi sebuah pertarungan antara Hongshu dan Wulong. Kita pun diperlihatkan pertarungan antara kedua orang itu untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita yang memberitahu mereka untuk menghentikan pertarungan di depan istana. Karena tuan mudanya tidak menyukai ketenangannya diganggu dan meminta mereka untuk pergi. Karena kedua orang itu tidak mendengarkannya, ditambah lagi mereka meremehkan dirinya, ia pun tidak punya pilihan lain selain menghajar mereka berdua. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Xu Xiaoxiao. Sepertinya pengisi suara Xiaoxiao ini ada pengisi suara dari Yan Kan dari series Wonderland. Di sisi lain, pasukan kerajaan Baidi sudah berada di depan kota Nanzhou dan bersiap menguasai kota itu. Penjaga yang melihat mereka segera melaporkannya kepada Panglima. Seketika Panglima penjaga ketakutan mengetahui hal tersebut. Pemimpin pasukan Baidi meminta untuk segera membukakan pintu, jika tidak mereka akan menghabisi para pasukan penjaga. Salah satu anak buahnya meminta Panglima untuk menyerah dan membukakan gerbang supaya nyawa mereka selamat. Untung saja penjaga yang lainnya yang bernama Jan Feng menolak rencana itu dan memilih untuk berperang melawan pasukan Baidi. Tetapi Panglima yang hanya mementingkan keselamatannya saja meminta untuk membukakan gerbang. Nah, tidak lama kemudian ada seorang wanita yang datang dan membuat mereka terkejut. Wanita itu memberitahu dia diutus oleh tuan mudanya untuk meminta para pasukan Baidi meninggalkan kerajaan Yan. Dan jika mereka terus menolak, maka tuan mudanya akan menghancurkan kerajaan Baidi. Pemimpin pasukan Baidi sempat mentertawakan perkataannya dan tidak percaya dengan omong kosongnya. Hingga salah satu bawahannya memberitahu bahwa wanita itu ada ratu istana Dewa Bunga bernama Tantayu. Mendengar hal itu, ia pun sedikit ragu karena Tantayu itu sangatlah kuat. Bahkan jika kerajaan Baidi bergabung, dia masih bisa untuk menghancurkannya.
Tidak punya pilihan lain, para pasukan Baidi pun segera pergi. Tidak lama kemudian, Tan Tayu juga pergi dari sana. Di sisi lain, para pasukan Baidi masih tidak terima mereka diusir. Dan sepertinya pemimpin pasukan memiliki sebuah ide untuk membalas dendam. 谭台月口中的公子， Xin lalu berpindah ke kota. Terlihat Jan Peng mendatangi istana Yihong. Dan ia pun berlutut di sana bersama Wulong. 这新来的 Xiao Xiao pun datang dan menanyakan tujuan mereka kemari. Yang ternyata tujuan mereka berdua ini sama, yakni untuk melamar pekerjaan di istana Yihong. Xiao Xiao memberitahu bahwa hanya wanita saja yang diperbolehkan berada di istana. Tapi melihat keseriusan mereka, Xiao Xiao memberikan tawaran untuk bekerja di istana Dewa Bunga. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun menerima pekerjaan tersebut. Tidak lama kemudian, Zhao Yan datang untuk menjemput mereka berdua. Di dalam istana yang sangat luar biasa luasnya, Xiao Xiao mendatangi tuan mudanya yang bernama Yi Chen untuk melaporkan misinya tadi. Xiao Xiao yang tahu tuan mudanya akan pergi ke Baidi ingin ikut bersamanya. Namun Yi Chen itu tidak mengizinkannya ikut. 小小已经18了， 我的行李你可准备好了？ Setelah dari sana, Yi Chen yang sedang memandangi lukisan Yanran didatangi oleh Tan Tayu. Ia datang kemari untuk menanyakan kepergiannya ke Baidi. Melihat tuan mudanya yang kesepian, Tan Tayu berencana untuk menemaninya tidur. Walaupun ada godaan yang begitu kuat, Yi Chen masih bisa menahan hal itu. 故人如何了？ Keesokan harinya, Yi Chen pun melakukan perjalanannya menuju kerajaan Baidi. Di sana ia mencium aroma darah dan bergegas pergi. Xin pun berpindah ke beberapa orang yang menjaga seorang wanita bernama Mu Xingshu. Mereka ini ternyata sedang melarikan diri dari pasukan kerajaan Baidi. Terlihat para penjaga Mu Xingshu itu sangat setia kepada dirinya. Nah, beberapa saat kemudian, ternyata pasukan Baidi yang dipimpin oleh Jenderal Moye berhasil menemukan mereka. Para penjaga pun gunakan teknik mereka untuk melindungi Mu Xingshu. Namun pasukan Baidi berhasil mengalahkan teknik itu. Mu Xingshu menggunakan kekuatannya untuk melindungi para penjaganya. Namun hal itu tidak bertahan lama. Ia pun meminta Kapten Lin untuk menghabisi dirinya. 一枪， Tapi Jenderal Mo berhasil membawa Mu Xingshu pergi. Di perjalanan itu, mereka dihentikan oleh sesuatu. Yang ternyata itu adalah Yi Chen. Dia yang adalah seorang pria sejati, tidak tega melihat wanita dipermalukan. 这么多年了，去联系女子，而你是 Dengan kekuatannya, ia pun berhasil mengambil Mu Xingshu. Dan tidak lupa, Yi Chen menggoda Mu Xingshu yang memiliki badan yang bagus. Sifat dari Yi Chen ini hampir sama dengan Xing Yun dari series Wonderland. Kan jadi rindu sama series itu. Semoga saja season 5-nya cepat dirilis. Lanjut. Melihat hal itu, tentu saja pasukan Baidi tidak membiarkannya. Mereka pun melakukan penyerangan, namun Yi Chen dengan mudah mengalahkan mereka. Karena musuh terlalu lemah, ia pun berkenalan dengan Mu Xingshu. 嗨，你叫什么名字？ 穆清雪， 穆清雪。 Jenderal Mo yang diremehkan segera menyerangnya dan lagi-lagi Yi Chen dengan mudah mengalahkannya. Melihat Yi Chen yang menggunakan kekuatan ilahi, Mu Xingshu pun menyadari bahwa dia itu adalah dewa. Ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, para penjaga pun datang menemui mereka. Untuk berterima kasih, Mu Xingshu mengajak Yi Chen untuk mampir ke tempatnya dan menunjukkan sebuah rahasia. Tapi pikiran Yi Chen ini kemana-mana dan membayangkan hal yang lain. Mu Xingshu pun menjelaskan apa yang ia bicarakan yang adalah rahasia klan mereka. Tapi Yi Chen tidak ingin tahu karena dia hanya tertarik kepada wanita saja. Di tengah pembicaraan mereka, ada sesuatu yang terjadi. Yi Chen yang mengetahui hal itu segera pergi membawa Mu Xingshu. Namun dia itu secara ajaib terpeleset dan berpelukan bersama Mu Xingshu. Ia pun segera bersembunyi dan memberitahu
bahwa serangan itu dari musuhnya yang telah mengejarnya selama 3000 tahun. Dan dia tidak pernah menang melawan musuhnya itu. 怕的肯定很不简单。我已经习惯了。 Yichen yang adalah dewa meremehkan umur manusia. Mendengar hal itu, Mu Xingqiu pun sedikit kesal. Tapi Yichen kembali menggodanya. Yichen memberitahu walaupun dia adalah dewa, tapi tubuhnya saat ini sama saja dengan para manusia. Setelah dari sana, Yichen pun membawa Mu Xingqiu kembali ke hutan salju bayangan. 队长，没有圣女殿下。 Di tengah perjalanan mereka, Mu Xingqiu menanyakan kekuatan ilahi apa yang dimiliki oleh Yichen. Yichen pun menggunakan kekuatannya dan sedikit menggoda Mu Xingqiu. 你这个大流氓！ Ia pun memberitahu bahwa dia ada dewa pengendali ruang dan waktu, yang mana itu adalah salah satu kekuatan ilahi terkuat di alam semesta. Di sana, Mu Xingqiu memberitahu bahwa leluhur mereka adalah salah satu dari dewa kuno. Mendengar itu, Yichen pun menjadi tertarik kepada klan mereka. Di perjalanan itu, Yichen terus menggoda Mu Xingqiu. 其实人还不错。那我就当你是在夸我了。 Scene berpindah yang mana Jenderal Mo melaporkan misinya yang telah gagal kepada Raja Baidi dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Raja pun membawa Jenderal Mo untuk menemui ketua mereka dan melaporkan semua hal yang telah terjadi di saat penyerangan kerajaan Yan. 公主谭台月。 Kembali kepada Yichen, mereka pun sampai di hutan salju bayangan. Di saat mereka saling berbicara, ada orang-orang yang menyerang mereka. Namun Yichen dengan mudah mengalahkan mereka semua. Merasa ada yang aneh, Mu Xingqiu pun pergi ke klannya. 我的族人们， Dan di saat sampai di sana, desa klannya sudah dihancurkan. Mu Xingqiu sangat marah dan mengaktifkan darah dewa kundonya. Yichen mencoba menahannya, namun hal itu tidak berhasil. Mu Xingqiu pun berjanji akan membalas dendam keluarga dan klannya kepada Baidi. Jika Yichen membantunya, dia bersedia melakukan apapun. Melihat ketulusannya, Yichen pun bersedia, tapi dia tidak ingin dibayar. Mu Xingqiu pun membawa Yichen pergi ke makam leluhurnya. Di perjalanan mereka, Yichen merasa keluarga dan klan salju bayangan kemungkinan masih hidup. Karena di sana tidak ada mayat sekalipun, dan jika itu ulah pasukan Baidi, seharusnya di sana ada jejak dari serigala mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di makam leluhur klan salju bayangan. Di sana, Yichen tahu segel yang berada di makam itu. Karena tidak ingin ada orang yang mengikuti mereka, ia pun membawa Mu Xingqiu masuk menggunakan kekuatannya. 你现在可以放开我了吗？ Sesampai di sana, Mu Xingqiu mengetahui ada yang masuk kemari dan itu adalah pendeta tinggi mereka. Yichen yang mencium noda darah di sana merasakan ada sesuatu yang berbahaya. Dan di darah itu juga ada sifat dari si pelahap. Jadi mereka harus berhati-hati dalam memasuki makam 灵 ini. 追杀， 这座古墓里面到底……就是这里。 Di sana, Yichen meminta Mu Xingqiu untuk tidak masuk ke dalam. Karena jika memang ada si pelahap, mungkin anggota klannya sudah mati. Namun Mu Xingqiu yang adalah ratu klannya tidak ingin meninggalkan orang-orangnya. Di saat Mu Xingqiu masuk, ternyata ada sebuah jebakan. Untung saja Yichen tetap ikut pergi bersamanya. Mereka pun kembali melakukan perjalanannya. Yichen menceritakan perjalanan yang selama ini dia lakukan sebagai seorang 以 dewa. 前深奥的东西飞天九地，但是过了。 Nah, tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah artefak yang sangat kuat yang dikendalikan dari dalam. 小心！你可以理解为那是一种强究竟是什么人在操控这件神器？ 人的气息更加浓郁了。 Beberapa saat kemudian, pendeta tinggi pun datang. Namun dia itu sudah dirasuki oleh si pelahap. Yichen pun bertarung dengan si pelahap itu. 吞噬你的神力。 吞噬我的神力。 Dengan kekuatannya, Yichen pun berhasil menahannya dan menarik keluar si pelahap.
Ia ingin membuat kesepakatan dengan Yi Chen, namun hal itu ditolak. Hingga akhirnya si pelahap berjanji akan memberitahu sebuah rahasia besar. Yi Chen pun bersedia, tapi si pelahap itu malah masuk ke dalam tubuhnya. Namun hal itu tidak semudah yang ia pikirkan. Yi Chen yang adalah seorang dewa berhasil membebaskan dirinya dan menghabisi si pelahap. Mereka pun melihat keadaan dari si pendeta tinggi. Nah, artefak di sana berubah menjadi makhluk dari dunia para dewa. Makhluk ini bernama Ruki. Dia meminta pertolongan untuk menyelamatkan masternya yang adalah Dewi Kehidupan bernama Anki. Ruki memberitahu dia datang kemari untuk mencari 7 kontrak hidup dari Anki. Karena dia telah menyegel kekosongan ke dalam dirinya sendiri. Jadi ia harus menemukan 7 kontrak hidup dari tiap segel untuk menghidupkannya kembali. Tapi sebelum disegel, makhluk kekosongan menyebarkan si pelahap ke penjuru dunia. Yi Chen sebenarnya ingin membantu, tapi walaupun dia salah satu dewa terkuat, namun tubuh dewanya sudah rusak. Apalagi ada musuh yang selalu mengejarnya di saat ia menggunakan tekniknya. Rasakan ada yang aneh, Yi Chen pun membawa mereka semua pergi. Di sisi lain, Xiao Xiao merasa khawatir kepada tuan muda mereka. Tidak lama kemudian, Tan Tayu mendapatkan surat mengenai jejak dari Hao Tianzhong yang ada musuh lama Istana Yihong. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada pasukan dari Hao Tianzhong, yang mana mereka ini berencana untuk menghancurkan Istana Dewa Bunga dalam satu gerakan. Kembali kepada Yi Chen, di sana pendeta sudah bangun. Ia pun memberitahu bahwa klan mereka diserang oleh Hao Tianzhong. Tapi dia tidak mengetahui kenapa mereka menyerang klan Salju Bayangan. Dan dia juga tidak mengingat tentang si pelahap. Yi Chen beranggapan si pelahap merasuki pendeta untuk menghidupkan Ruki yang tertidur selama ribuan tahun. Namun mereka belum tahu apa tujuan sebenarnya si pelahap. Di sini, Joyan memberikan hadiah kepada Wulong dan Janfeng, yang mana itu adalah buku latihan dari istana. Ia juga meminta mereka untuk giat dalam melakukan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, pelayan memberitahu Joyan tentang Hao Tianzhong. Ia pun memberikan perintah kepada mereka berdua untuk bersembunyi, karena akan ada perang di Istana Dewa Bunga. Di sisi lain, terlihat pasukan Hao Tianzhong sudah berada di depan gerbang luar istana. Kita juga melihat tetua Baidi, yakni Hao Yasing, sedang berbicara dengan pria kecil yang bernama Diting. Dia ini adalah salah satu tetua dari Hao Tianzhong. Tujuan mereka berdua ini sama, yakni untuk menghancurkan Istana Dewa Bunga. Dan sepertinya mereka mengincar suatu benda di dalam istana tersebut. Xin berpindah kepada Mu Xingxiu yang sedang merawat pendeta tinggi. Yi Chen yang mengkhawatirkan keselamatan mereka berencana untuk pergi dari tempat ini. Kembali ke Istana Dewa Bunga, pasukan Hao Tianzhong sudah mulai melakukan penyerangan mereka. Dengan banyaknya pasukan dari musuh, para penjaga istana pun sangat kesulitan mengalahkan mereka. Di sisi lain, Wulong dan Janfeng diselamatkan oleh Joyan. Mereka yang berencana pergi malah dikepung oleh pasukan Hao Tianzhong. Tidak punya pilihan lain, Joyan pun mencoba menghadapi mereka. Namun karena tetua Hao Tian juga menyerang, mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Untung saja di saat mereka ingin dihabisi, Xiao Xiao datang dan melindungi mereka dan mengalahkan para pasukan Hao Tianzhong. Nah, di saat ingin pergi, lagi-lagi ada seseorang yang menuju ke sana yang ternyata itu ada Diting. Mereka ini 3 tahun lalu pernah bertemu, namun Xiao Xiao melupakan dirinya. Diting pun mencoba menjelaskan siapa dirinya, namun Xiao Xiao hanya mengingat kepalanya saja yang cerah mengkilap. Karena kesal terus diejek, Diting pun segera menyerangnya. Diting memberikannya tantangan, yang mana jika dia menang dengan menggunakan satu tangan, maka Xiao Xiao harus ikut bersamanya.
Xiao Xiao pun setuju, tapi jika dia menang, dia ingin Di Ting menundukkan kepalanya dan berjanji dia tidak akan menginjakkan kakinya di kota Yan. Mereka pun sepakat dan pertarungan pun kembali terjadi. Di Ting yang meremehkannya malah kalah di pertarungan itu. Dia yang tidak terima akan kekalahannya menggunakan roh si pelahap. Tapi si pelahap langsung kesakitan karena merasakan serangan tadi. 才能消我之痛。 Xiao Xiao yang merasa Di Ting menjadi kuat membawa mereka semua pergi dari sana. 怎么回事？我们注意！ Xiao Xiao pun segera memberikan perintah kepada Zhou Yan dan yang lainnya untuk memanggil para master dari istana dan bersiap melakukan serangan balik. Di sisi lain, Yi Chen yang ingin membawa mereka ke Pila Bayangan malah bertemu dengan Di Ting. Namun mereka semua malah mengabaikan kehadirannya. Di Ting yang kesal menyerangnya, namun malahan dialah yang terkena serangan. Beberapa saat kemudian, Hoya Xing mendatangi Yi Chen. Mendengar dari pembicaraan, mereka ini sepertinya sudah pernah saling bertemu satu sama lain. Ia datang kemari untuk mengingatkan sesuatu kepada Yi Chen. Setelah dari sana, Yi Chen sangat kesal melihat istananya yang sudah hancur. Dia sebenarnya bisa menghabisi mereka semua, namun karena ada musuh yang mengejarnya, jadi dia tidak selalu bisa menggunakan kekuatan dewanya. Karena Pila Bayangan sudah hancur, maka ia harus mencari tempat lain untuk mereka. Kembali ke Ditong, dia yang mengetahui kekuatan Yi Chen pergi untuk memberitahu tuannya. Xin berpindah ke tempat Tan Tayu, dia yang tidak berada di dalam pertarungan, ternyata sedang menyiapkan sebuah jebakan untuk pasukan Haotian. Dia yang sudah mengetahui musuh berada di muara lembah mulai melakukan rencananya. Akibat hal tersebut, para pasukan Haotian pun banyak yang meninggoy. 是七星毒虫。 Mereka pun melaporkan hal itu kepada tetua ketiga tentang kejadian di sana. Tetua ketiga pun memutuskan untuk membakar bunga dan serangga di lembah tersebut. 是在树上、地上的诸多。 Setelah pembakaran, mereka menemukan ada sebuah rumah. Mereka pun segera menyelidikinya, namun rumah itu banyak dipasangi jebakan dan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Karena susahnya mencari keberadaan istana Dewa Bunga, mereka berdua pun memutuskan mengirim 2 pelahap untuk mencari mereka. Di sisi lain, para murid istana sangat senang karena berhasil menjebak para pasukan Hao Tianzhong. Namun mereka harus kembali fokus di saat Tan Tayu mengetahui Hao Tianzhong memiliki roh pelahap. Ia pun meminta para muridnya untuk menggunakan cincin pemberian Yi Chen di saat bertemu si pelahap, supaya mereka bisa menangkapnya dengan kekuatan ruang dari cincin. Xiao Chan menanyakan kenapa cincin mereka berada di jari manis. Dia pun beranggapan hal itu ada sebuah tanda romantis dari tuan mereka. Tan Tayu memberitahu bahwa itu melambangkan keadilan. Di sana mereka menceritakan pertemuan pertama dengan Yi Chen, yang mana Xiao Chan diselamatkan olehnya di saat pasukan Baidi melakukan penyerangan di desanya. Sedangkan Tan Tayu juga diselamatkan Yi Chen di saat Haotian menghabisi orang tuanya. 次又是谁在想我？ Dan untuk penyerangan kali ini, Tan Tayu merasa ada kekuatan besar di balik Baidi dan Haotian, hingga mereka berdua itu bisa membuat tuan muda mereka ketakutan. Xin berpindah kepada Yi Chen yang telah berhasil menemukan tempat untuk mereka. Ia pun pergi dari sana untuk membantu para pasukannya. Mo Xingxiu sebenarnya ingin membantu, namun karena kekuatannya masih lemah, dia merasa nantinya dia malah akan menjadi beban mereka. Mendengar pembicaraan itu, Rocky pun berencana untuk menjadikan Mo Xingxiu sebagai dewa kuno. Apalagi dia itu sudah memiliki darah dewa di dalam tubuhnya, maka hal itu akan mudah bagi dirinya. Dengan pengetahuannya, Rocky pun membantu Mo Xingxiu. Tapi di saat itu juga, pendeta tinggi kembali dirasuki si pelahap dan membuat Rocky membeku.
Untung saja dia itu tidak bisa menyerang Mu Xingqiu. Di sisi lain, para tetua diberitahu bahwa mereka yang menjelajahi istana tidak bisa menemukan siapapun. Namun di saat ingin pergi, mereka malah diserang dan menyebabkan Hao Tianzhong kehilangan 2 roh si pelahap. Tetua ketiga yang sangat kesal mengirimkan 30.000 pasukan untuk memeriksa lembah itu. Tan Tayu yang mengetahui hal tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan penyerangan balik. Melihat Tan Tayu yang pusing, Xiao Qian memintanya untuk beristirahat. Namun Tan Tayu tidak ingin karena dia harus menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Kembali kepada ketua ketiga, bawahannya memberitahu bahwa mereka telah berhasil menemukan Istana Dewa Bunga. Nah, tiba-tiba saja di sana ada sesuatu yang terjadi. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, ada 2 orang tetua yang bernama Chu Peng dan Chu Yun. Mereka ini sangat percaya bahwa tetua ketiga bisa mengalahkan Istana Dewa Bunga. Namun tiba-tiba saja ia merasakan tetua ketiga dalam bahaya. Dan benar saja, tetua ketiga yang telah kehilangan banyak pasukan didatangi oleh Xiao Qian. Tetua ketiga yang kesal langsung menyerangnya. Di sisi lain, Chu Peng dan Chu Yun ini bertemu dengan Tan Tayu. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Merasakan kekuatan Tan Tayu yang begitu besar, mereka pun berusaha untuk kabur. Namun dengan kekuatan ruangnya, Tan Tayu berhasil mengejar mereka. Nah, di saat itu juga tetua Yan Hong datang, yang mana dia ini ada tetua pertama Hao Tianzhong. Ia menawari Tan Tayu untuk menjadi pelayannya. Tentu saja dia menolak tawaran tersebut. Ternyata tidak hanya dia saja yang datang, tetapi ada Hao Yasing. Namun dia itu tidak ingin bertarung dan hanya menyaksikan mereka saja. Di pertarungan itu, Tan Tayu menggunakan sulingnya dan kita pun diperlihatkan ingatan dia bersama Yi Chan. Yang mana dialah yang meminta Tan Tayu untuk melakukan penyerangan menggunakan suara. 心念，你心中最强的念是什么？心中最强的念。居然是天美之音。 Walaupun sempat membuat Yan kagum, tapi dia yang memiliki kekuatan ilahi api tidak mudah untuk dikalahkan. Ia pun kembali meminta Tan Tayu untuk menjadi pengikutnya. Namun lagi-lagi dirinya tertolak. Karena 2 kali sudah ditolak, ia pun mulai serius. Bahkan dia ini menghabisi Chang Feng yang adalah bawahannya sendiri. 再给一个女人，全台业都由我主宰。 这世间一切法则万物， Lagi asik-asiknya bertarung, Xin malah berpindah kepada Mu Xingqiu. Dia yang sudah berhasil berlatih melihat Ruki membeku dan pendeta tinggi yang menghilang. Ia pun segera menyembuhkan Ruki dan menanyakan keberadaan pendeta tinggi. Namun Ruki tidak mengetahui hal itu karena tidak ada di dalam memorinya. Ia mencoba bertanya kepada para penjaga, namun mereka tidak mengetahui hal itu. Bahkan sepanjang hari tidak ada yang masuk dan keluar dari goa itu. Ia yang berencana mencari pendeta tinggi membuat para penjaga pingsan. Kembali ke pertarungan, di sana Tan Tayu berhasil tertangkap. Tetua Yan mengejek Yi Chen yang ia banggakan dan mentertawakan bahwa dewanya itu tidak akan datang. Di saat sudah patah semangat, Tan Tayu dikejutkan oleh kedatangan Yi Chen. 那假如他真的来了呢？
Ia pun melepaskan teknik Yan Hong yang mengikat Tan Taiyu. Yi Chen memberitahu bahwa dia itu hanya diperalat oleh tuannya saja. 说早已无关紧。老国师，你可以告诉我， Hoya Xing memberitahu bahwa dewa tidak punya kelemahan. Tapi di saat ia menjadi manusia, maka dewa akan memiliki kelemahan. Karena Yan Hong sudah mengetahui kelemahannya, namun tetap saja dia adalah dewa. Yang mana dia bisa dengan mudah menghabisi tetua Yan Hong. Di saat Tan Taiyu mau menghabisinya, ada seorang wanita yang menyelamatkannya. Yang sepertinya Yi Chen ini mengenal wanita tersebut. 我懒得跟你说。 Di sana ia meminta maaf kepada Tan Taiyu karena kembali melepaskan Yang Hong. Tan Taiyu ingin bertanya siapa wanita tadi, namun Yi Chen tidak ingin memberitahunya. Di sisi lain, Hoya Xing mendatangi tuannya untuk menanyakan keputusannya tadi. Ternyata mereka ini sedang mengincar sesuatu dari Tan Taiyu. Namun karena ada Yi Chen di sisinya, maka hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Tuannya pun memutuskan untuk menyamar ke sana. 他心里很在乎那个女人啊，还是我亲自去一趟吧。 Sedangkan di sisi lain, Yi Hong juga menanyakan keputusan dari pemimpinnya. Yang mana dia merasa tindakan tuannya adalah salah. Karena mengutusnya untuk menghabisi Yi Chen yang adalah seorang dewa. 暗藏什么手段，就连我也知之。 Setelah pertarungan kemarin, Xiao Chan menanyakan kepada tuan mudanya kenapa dia tidak membiarkan mereka untuk menghabisi semua pasukan Hao Tianzhong dan malah bersembunyi di kota Pangzhou. Ia memberitahu bahwa Yan Hong diutus untuk menguji mereka, dan jika Dewa Hao Tian datang, maka hal itu akan menyusahkan mereka saja. Di sisi lain, Xiao Xiao yang sedang ke pasar bertemu dengan para pria yang menggodanya. Namun mereka ini langsung dihajar olehnya. 了这么些个调戏城，还被暴揍了好几顿。姐姐， Melihat musang yang dibawa mereka sangat lucu, Xiao Xiao pun membeli musang itu dan membawanya ke tempat mereka. 这个是给你，我得到消息，去哪里找你啊？ 公子还有心情在这里晒太阳呢。 Xiao Xiao memberikan nama pada musang itu yang adalah Ai. Karena mereka tidak mengetahui Ai betina atau jantan, maka Yi Chen pun mencoba untuk memeriksanya. Karena jika dia jantan, maka mereka akan memakannya, dan jika ia betina, maka mereka akan merawatnya hingga ia lahir dan baru memakannya. Namun hal itu hanyalah candaan dari Yi Chen. Namun mereka harus mematuhi peraturan Istana Dewa Bunga yang mana hanya mengizinkan wanita saja. Nah, di saat Yi Chen memeriksanya, ia pun mengetahui bahwa Ai betina. Namun tanpa ia duga, Ai malah menyakarnya. Melihat tuannya terluka, Xiao Xiao merasa bersalah dan ingin mencarinya. Tapi Yi Chen memintanya untuk tenang karena dia sudah memasang susunan ruang. Karena dia ini sedikit curiga kepada musang itu. 这个别院已经被我布下了空间。 Di sini Yi Chen mencoba melukis dan menjelaskan apa arti lukisan yang sebenarnya kepada Xiao Xiao. Namun lukisan yang ia gambar malah berbeda makna dengan apa yang ia maksud. Ia pun meminta Xiao Xiao pergi terlebih dahulu karena dia sudah lama tidak melukis. Dia pun meminta waktu sebentar karena melukis memerlukan sebuah ketenangan. Di saat Xiao Xiao pergi, Yi Chen pun melanjutkan lukisannya dan menyadari ada seseorang yang bersembunyi. Yang ternyata musang tadi ada seorang wanita yang begitu cantik. Wanita ini sepertinya mengenal Yi Chen dengan baik. Namun kebalikannya, Yi Chen tidak mengingat siapa wanita itu. Ia mencoba menjelaskan, namun Yi Chen malah salah tanggap. 难道我我不是这个意思啊。说我们有个3000多岁的儿子？ Dia kembali menjelaskan yang mana kita pun dibawa ke 3000 tahun di kerajaan salju. 叶晨亲王， Di saat itu, Yi Chen adalah salah satu dewa yang memiliki kekuatan legendaris. 晨亲王到。叶晨亲王免礼吧。 Karena itulah, ia pun dijodohkan dengan Putri Ansu. Nah, wanita musang tadi adalah adik Ansu yang bernama Anyang. Anyang yang penasaran dengan kehebatan Yi Chen mencoba berbicara dengan dirinya. Namun dia itu tanpa sengaja dipermalukan oleh Yi Chen. 安阳郡主没事吧？
Mendengar semua itu, Yi Chen pun mengingat siapa dirinya. Ia pun menanyakan apa tujuannya kemari. Yang ternyata An Yang sudah lama mencari Yi Chen untuk membalas perbuatannya malam itu. Ia juga memberitahu bahwa kakaknya akan segera menikah dengan Dewa Api. Jika saja saat itu Yi Chen tidak keras kepala, mungkin dia tidak akan diusir dari dunia para dewa. Dan mungkin dia akan menjadi Raja Dewa. Namun Yi Chen tidak menyesali tindakannya itu karena dia merasa hidup panjang tanpa emosi bertentangan dengan dirinya. Dan ia juga tidak menyesal telah meninggalkan Ansu. Karena di saat pertunangan mereka, ia pun mengetahui bahwa tujuan Ansu sebenarnya untuk menguasai dunia para dewa. Yi Chen, 你回来。 An Yang memberitahu bahwa Yi Chen lah yang tidak memiliki ambisi. Yi Chen pun hanya tertawa karena dia hanya ingin mempelajari arti dalam kehidupan ini. Ia juga memberitahu bahwa dirinya akan kembali ke dunia para dewa. Walaupun segel di sana sudah terbuka, namun An Yang tidak ingin pergi karena dia ini masih penasaran dengan perkataan Yi Chen. Nah, di saat mereka saling berbicara, Xiao Xiao pun datang dan membuat An Yun segera pergi. 我出现幻听了。啊，英雄肘，难怪这么没志气。 Di sisi lain, Ruki membawa Mu Xingsu menuju ke kota Feng untuk menemui Yi Chen. Karena dia ini sudah meninggalkan tanda, jadi karena itulah dia bisa mengetahui keberadaan Yi Chen. Namun di saat ingin memasuki kota, para penjaga yang tertarik kepada kecantikan Mu Xingsu ingin mengajaknya untuk bersenang-senang. 高兴啊！ 跟了我们，保 Karena ingin ditangkap, Mu Xingsu pun menggunakan kekuatannya. 抓住他！ 我不愿意跳西路，欺男霸女。 Namun tanpa ia sangka, di dalam kota sudah ada pasukan Hao Tianzhong yang telah mengincarnya. Untung saja di saat itu ada Xiao Xiao yang membantunya. Melihat kehadirannya, pasukan Hao Tianzhong pun pergi dari sana. Ternyata Xiao Xiao bisa tahu kedatangannya berkat orang-orang yang ia hajar kemarin. Malam harinya, di saat Tantayu berkultivasi, An Yang merasa bingung bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan ilahi ruang. Karena hal itu sudah menghancurkan peraturan alam dewa. Ia pun semakin penasaran apa sebenarnya tujuan dari Yi Chen. Beberapa saat kemudian, Xiao Xiao dan Mu Xingsu sampai di sana. Ia pun memperkenalkannya kepada Tantayu. 谢谢谭台公主，谭台姐姐人可好了。 Xiao Xiao pun membawanya ke kamar untuk beristirahat. Di sana tiba-tiba saja Xiao Xiao menanyakan apakah Mu Xingsu menyukai Yi Chen. Seketika ia pun malu untuk menjawab hal itu. 你喜不喜欢我们家公子啊？其实我 Di sisi lain, Yi Chen ini sedang memikirkan sesuatu yang mana tidak mungkin An Yang kemari hanya untuk mencari dirinya saja. Apalagi belakangan ini banyak kejadian yang berdatangan. Di saat itu juga, Tantayu datang untuk memberitahu kedatangan Mu Xingsu. Namun untuk sekarang, Yi Chen belum bisa bertemu dengannya. Karena masih penasaran tentang masalah itu, ia pun mencoba bertanya kepada Tantayu. Dan tanpa ia duga, Tantayu ini ternyata menemukan sebuah gulungan di dalam gua. Pantas saja pasukan Hao Tianzhong dan Hao Yasing mengincar Tantayu. Karena gulungan itu berisi kekuatan ilahi dari Dewi Kehidupan. Dan mungkin gulungan itulah yang dimaksud oleh Ruki. Karena gulungan itu sangat penting bagi Tantayu, ia pun meminta untuk menyimpannya. Supaya Tantayu bisa melewati tingkat alam ilahi. Tapi dia juga mengingatkan bahwa Tantayu jauh lebih penting dari gulungan itu. Nah, setelah semua itu, Yi Chen pun pergi tidur. Namun tiba-tiba saja dia ini dibawa ke alam mimpi yang dibuat oleh Ansu. 永远都不会再来神境时。 Di sana mereka saling berbicara yang mana Ansu memberitahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Yi Chen di dalam hatinya. Tapi Yi Chen sudah tahu bahwa itu hanyalah sebuah rayuan saja. Karena hanya dialah yang bisa membuka istana dewa.
Kita pun jadi tahu bahwa Yi Chen bisa kehilangan kedewaannya karena dia meremehkan Ansu. Ansu melakukan semua itu karena Yi Chen terus menentangnya. Bahkan hingga saat ini, dia selalu menantang permintaannya. Ia mencoba meminta kunci Istana Dewa dan bahkan Ansu juga meminta Yi Chen untuk kembali bersamanya. Namun Yi Chen tetap menolak semua itu. Karena dialah satu-satunya orang yang dipilih oleh Istana Dewa untuk melindungi kunci itu. Dan walaupun dia sudah kehilangan kedewaannya, namun hal itu tidak akan menghentikan dirinya. 你是我在这个世界最在意的。很可惜，你只会让我觉得羞耻。 Ansu mencoba memancing Yi Chen menggunakan para wanita yang berada di sisinya. Yi Chen pun segera mengancamnya jika terjadi sesuatu kepada mereka, maka dia akan menggunakan kekuatan Istana Dewa. 灭整个风雪神国。 我连几个凡人都不如吗？ Nah, karena Yi Chen lebih memilih para wanita itu, Ansu pun menggunakan tekniknya untuk mengurung Yi Chen selama 3 tahun. Di sisi lain, 2 hari pun sudah berlalu, yang mana Yi Chen masih berada di dalam alam mimpi. Tantayu dan Xiao Xiao sangat khawatir kepada Yi Chen. Sedangkan An Yang ini mengetahui bahwa itu pastilah perbuatan kakaknya. Ia pun mendatangi kakaknya yang sedang merasa jengkel. An Yang menebak bahwa dia itu pasti bertemu dengan Yi Chen. Tapi dia bingung kenapa kakaknya tidak bisa melupakan Yi Chen. Ansu memberitahu bahwa hanya Yi Chen lah yang layak untuk dirinya. Karena Yi Chen adalah orang yang paling berbakat yang bisa membantunya menguasai alam dewa. Yang berarti Ansu ini tidak benar-benar menyukai Yi Chen. Dan bahkan pernikahan dia dengan Dewa Api adalah sebuah kebohongan untuk mencapai ambisinya saja. Namun hal itu masih tidak cukup tanpa kunci dari Yi Chen. Walaupun dia adalah orang yang Ansu pedulikan, namun jika dia terus keras kepala, maka Ansu tidak punya pilihan lain selain menghabisinya. Scene lalu berpindah yang mana An Yang ini mendatangi sebuah tempat untuk mengambil sebuah batu kristal. Di sisi lain, Yi Chen tidak ingin kesadarannya terjebak di sini. Apalagi waktu 1000 tahun di sana sama dengan 1 hari di dunia nyata. Dia pun mencoba untuk mengikuti permainan yang dibuat oleh Ansu. Nah, Yi Chen menggunakan kekuatannya untuk membangunkan naga pengendali cuaca yang sudah berada di sini selama 1000 tahun. Ternyata dia itu ada dewa kuno surga dan bumi bernama Sanjang. Yi Chen mencoba untuk mengajaknya bekerja sama keluar dari alam mimpi. Tapi Sanjang ini terus menyerangnya hingga akhirnya Yi Chen memberitahu bahwa dia memiliki kunci kuil suci. Tapi Sanjang yang tidak percaya ingin kembali menyerangnya. Hingga akhirnya Yi Chen menawarinya posisi dewa. Mereka terus saling berbicara hingga akhirnya Sanjang pun percaya dan ikut bersama Yi Chen. Dan dia juga akan melindunginya untuk kembali ke kuil suci. 以赤神殿传承者的名义，愿你永世不灭。 统领赤神殿。 醒来吧，嗜血麒麟！ Di sisi lain, Ansu ini ternyata mengetahui apa yang dilakukan oleh Yi Chen. 作对，你这是何苦？ Tidak lama kemudian, Dewa Api pun muncul. Dia bingung kenapa Ansu tidak menghabisinya dan berpikir Ansu masih mencintai Yi Chen. Ansu pun menjelaskan bahwa dia hanya setia kepada Dewa Api. Dan jika Yi Chen sudah memberikan kunci, maka ia akan segera menghabisinya. Dewa Api pun percaya dengan perkataannya. Karena tidak ingin Yi Chen pergi dari sana, ia pun meminjam kutukan dari Dewa Api. Yi Chen pun kaget dan mencoba menahannya, namun hal itu tidak berhasil. Mereka tidak menyangka Ansu akan bekerja sama dengan Dewa Api. Di saat mereka kesal itu, Yi Chen melihat adanya sebuah bantuan. Scene berpindah ke Tantayu, yang ternyata An Yang membantu mereka dengan menggunakan batu kristal pembangkit untuk membebaskan Yi Chen dari dunia mimpi milik kakaknya. Karena Yi Chen tidak memberitahu masa lalunya kepada mereka semua,
Anyang pun menceritakan bahwa kakaknya ada Dewi Salju dan sekaligus adalah tunangan dari Yi Chen. Namun dia membuat kekacauan dan pergi meninggalkan kakaknya. Mendengar semua itu, Tante Ayu meyakini tuan mudanya pasti mengetahui sesuatu. Dia juga menanyakan kenapa Anyang membantu tuan muda mereka. Dengan malu-malu, dia hanya memberitahu bahwa dia hanya kasihan saja. Mereka pun memohon supaya Yi Chen bisa bangun. Di sisi lain, ternyata pasukan Hou Tianzhong berhasil menemukan persembunyian Istana Dewa Bunga. Yan Hong dan Diting juga datang ke sana karena mereka sudah mengetahui Yi Chen terjebak di dunia mimpi. 斩尽杀绝。 Namun karena penghalang di sana begitu kuat, Yan Hong berencana untuk menggunakan Suan Tianji. 玄天记，跟我来。 Yang mana itu ada teknik untuk mendapatkan kekuatan besar dengan membakar 10.000 jiwa orang. 岂不是要与天下人为敌？ 快点儿，别给我磨磨蹭蹭的。 怎么突然在城里到处抓人？ Para pria yang dihajar oleh Xiao Xiao ingin mencarinya untuk memberitahu hal itu. 吓走了。 Xiao Chan pun memberitahu hal tersebut dan Tante Ayu menyadari bahwa mereka akan menggunakan Suan Tianji. 什么是玄天记？来获得神秘而强大力量的大阵。 Mendengar semua itu, Anyang menganggap hal tersebut biasa saja. Karena baginya yang ada seorang dewa, hidup manusia seperti semut. Tante Ayu pun memberitahu di mata tuan mudanya, dia tidak pernah merendahkan siapapun. Dan dialah orang yang paling baik yang dirinya kenal. Dan di matanya juga, Anyang adalah orang yang baik karena merasa kasihan kepada Yi Chen. Tante Ayu pun sangat berterima kasih atas pertolongannya. 生命守护公子，我可能已经被人欺辱，你究竟是为什么想救公子姑娘，能够出手救公子？ 那公子什么时候能醒来？至少还要几个时辰的样子。 Tante Ayu ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan para warga. 我必须 Anyang sempat menahannya karena dua orang di sana meminjam kekuatan dari Dewa Api. Namun Tante Ayu dan Mu Xingsu tetap ingin pergi melindungi orang-orang di sana. Anyang pun tidak percaya bahwa mereka akan melakukan hal itu. 再次谢过你。 Scene lalu berpindah yang mana pasukan Hou Tianzhong sudah mulai menyiapkan proses Suan Tianji. Melihat kekejaman itu, salah satu dari mereka mencoba menghentikannya. Namun dirinya ini dihadang oleh Diting. Nah, untung saja Tante Ayu pun datang dan berhasil menghabisi Diting dengan sekali serang. 你终于出来了。 Beberapa saat kemudian, Yan Hong pun datang. Dia tidak menyangka bahwa Tante Ayu sudah berada di tingkat alam dewa. Tanpa berlama-lama, mereka pun saling bertarung. Yan Hong memaksa Tante Ayu menggunakan pertahanannya untuk melindungi para warga di sana. Yang mana hal itu mengakibatkan Yan Hong dengan mudah menyerangnya. Di sisi lain, Yi Chen ini didatangi oleh Anyang. Dia bingung kenapa para wanita itu masih melindungi Yi Chen walaupun ada bahaya di depan mereka. 是因为 Anyang penasaran kenapa para wanita itu rela melindungi nyawa Yi Chen. Ia pun memberitahu bahwa mereka melindungi dirinya karena ketulusan hati mereka. Di sini, Yi Chen menceritakan pertemuan pertamanya dengan Tante Ayu, yang mana pada saat itu desanya dihancurkan oleh Hou Tianzhong. Yi Chen pun merasa bahwa semua itu ada takdir dia untuk menyelamatkan Tante Ayu pada saat itu, dan meminta dia untuk memulai kehidupan barunya. 可你本就是一个神， 神与人有何区别？ Walaupun dirinya dewa, dia ini tidak senggan untuk membantu para manusia. Ia berterima kasih kepada Anyang karena dia ini sangat berbeda dengan Ansu. 就不愿意无缘无故回复。 Nah, Anyang pun meminta Yi Chen untuk segera pergi dari tempat ini karena Tante Ayu sedang mencegah para pasukan dari Hou Tianzhong. Yi Chen pun berusaha untuk pergi dari sana, namun Ansu yang menyadari hal itu tidak membiarkannya pergi.
Tidak punya pilihan lain, Yi-Chen pun menggunakan kekuatan kuil sucinya. 我将重上神境世界。 Ansu pun sangat kesal dan berjanji akan membalasnya. Dewa Api pun datang untuk melihat kondisi Ansu. Ansu yang tahu para wanita itu sangat penting bagi Yi-Chen berencana untuk memanfaatkan hal itu. Di sisi lain, Tantayu masih berusaha untuk melindungi para warga. Namun dia tidak bisa bertahan lama dan serangan Yan Hong berhasil mengenai para warga. 你以为你护得住他们吗？护得住他们吗？ Tantayu yang sudah kewalahan diselamatkan oleh Mu Xingsu. 娘，你绝不是对手。 我为刀俎，你为鱼肉。 Ruki memberitahu mereka untuk pergi dari sana karena kekuatan Yan Hong jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Walaupun sudah tahu resikonya, mereka tetap ingin menghentikan Yan Hong. Mu Xingsu pun menggunakan darah dewanya dan membuat Yan Hong sedikit kagum. Scene berpindah yang mana Xiao Xiao yang sangat mengkhawatirkan teman-temannya ingin pergi membantu. Melihat Xiao Xiao yang peduli kepada mereka, mengingatkan Anyang dengan perkataan Tantayu dan Yi-Chen tentang dirinya. Ia pun meminta Xiao Xiao untuk tetap berada di sini dan dialah yang akan membantu 不知 mereka. 道是我中了你们的毒还是呢？安姑娘也是一个令人温暖的人。我们不能没有你啊！ Kembali ke pertarungan, Tantayu dan Mu Xingsu masih sangat kesusahan untuk menghadapi Yan Hong. Dan mereka ini tidak ada cara untuk menghentikannya. 跑路，快点跑路！ Di sini, Yan Hong terus melakukan serangan terhadap mereka. Merasa dalam bahaya, Mu Xingsu meminta Ruki untuk pergi dari sini. 你没事吧？所有的一切都会按你们的宿命吗？ Namun beberapa saat kemudian, Ruki kembali karena dia ini sangat setia kepada tuannya. Mereka yang sudah kehabisan kekuatan tidak bisa untuk bertahan lagi. Yan Hong pun memberikan tawaran kepada Tantayu untuk menjadi istri tuannya. Tentu saja hal itu ditolak oleh Tantayu. Karena kesal, Yan Hong pun menyiksa Tantayu dan terus menyiksanya. 死吧，死！ Hingga di serangan terakhir, Yi-Chen datang dengan menghentikan waktu. Di saat itu juga, ia menyembuhkan luka dari Tantayu. Yi-Chen pun sangat marah dengan apa yang telah Yan Hong lakukan. 我没事。 你居然能从梦境世界里出来， 不管是天涯海角， 竟然还说要去斩杀火。 Dia pun mengeluarkan sanjang dan memberikannya perintah untuk menghabisi Yan Hong. Dan tentu saja, Yan Hong dengan mudah dihabisi. Scene lalu berpindah yang mana Anyang ini didatangi oleh kakaknya. Ansu ternyata sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh adiknya. Anyang mencoba untuk menyadarkan kakaknya dari semua ambisi itu. Namun Ansu malah memukulnya dan merasa Anyang telah tertarik kepada Yi-Chen. 像他那样也没什么不好。 就休怪我不客气了。 Anyang kembali mencoba menyadarkan kakaknya bahwa mereka ini sudah lama kehilangan perasaan karena hanya mementingkan kekuatan saja. Ansu yang ambisius tidak mendengarkan adiknya sama sekali. Anyang pun akhirnya menyadari seperti apa kakaknya itu. 原来你早就想好了要对付我，直到刚刚我才算明白。 Bahkan dia itu berencana untuk menghukumnya. Untung saja di sana ada Yi-Chen yang datang. Ia mencoba menyadarkan Ansu untuk tidak melukai Anyang. Tapi dia yang telah kehilangan perasaannya tidak mempedulikan hal itu. Yi-Chen pun mengetahui bahwa karena hal tersebutlah Ansu ini tidak dipilih oleh kuil suci. Yang mana di balik penampilannya yang sangat cantik, terdapat hati yang sangat jahat. Karena Ansu sudah datang ke sini, Yi-Chen pun menunjukkan kekuatan asli dari kuil suci.
之前我还对你心存怜悯。 Karena dia sudah kelewatan, Yi Chen pun berencana untuk menghabisi Ansu. Menyadari kekuatan kuil suci yang begitu kuat, Ansu pun memutuskan untuk segera pergi. Yi Chen berjanji lain kali dia tidak akan melepaskannya. Namun Ansu ini malah mengancamnya dengan menyakiti Anyang. Mendengar hal tersebut, Yi Chen pun sangat marah. Dia pun berjanji akan menghancurkan seluruh negara salju. Dan jika ada Raja Dewa yang membantu Ansu, maka dia akan menghabisinya. Ansu memberikannya 1 bulan. Jika dia tidak datang ke negara salju, maka Anyang akan dia habisi. Beberapa saat kemudian, para wanita pun datang. Yi Chen memberitahu bahwa Anyang telah dibawa pergi. 踏破整个风雪神国。 Karena negara salju berada di peringkat nomor 1 negara besar dewa, maka Yi Chen harus mempersiapkannya dengan matang. Apalagi banyak dewa tingkat tinggi yang tinggal di sana. Di sisi lain, Anyang yang telah berkhianat kepada kakaknya dan membantu Yi Chen menyebabkan negara salju dalam bahaya. Namun Anyang tidak menyesal telah membantu Yi Chen. Dan negara salju bisa dalam bahaya karena itu adalah kesalahan dari kakaknya sendiri. 又怎么会招致强敌？姐姐，你恐怕牺牲整个风雪神国。 Mendengar semua itu, Ansu pun sangat kesal dan mulai menghukumnya. Ia pun memberikan perintah untuk memasukkan Anyang ke dalam penjara. Scene berpindah yang mana Mu Xingsu ini akan berpisah dengan mereka karena dia ingin mencari pendeta agung. Xiao Xiao memberikannya cincin kepada Mu Xingsu, yang mana itu ada cincin pemberian dari Yi Chen. Mu Xingsu memintanya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada Yi Chen yang telah membantunya. Xiao Xiao pun sangat bersedih dengan perpisahan itu. Yi Chen datang dan memberitahu bahwa dia berharap di perjalanan Mu Xingsu nanti dia bisa menemukan arti dalam kehidupan ini. Tapi Xiao Xiao tidak tahu apa yang dimaksud oleh tuan mudanya. Namun dia hanya tahu bahwa Tan Tayu dan Yi Chen adalah orang yang paling berharga untuk dirinya. Tapi sangat disayangkan dirinya tidak bisa ikut untuk membantu Yi Chen ke negara salju. Apalagi dengan sifatnya itu, pasti Yi Chen akan menyelamatkan Anyang apapun yang terjadi. Di sisi lain, Tan Tayu yang sedang berkultivasi didatangi oleh Hou Yasing. Tidak lama kemudian, Yi Chen dan Xiao Xiao juga datang. Ia datang kemari untuk memberitahu tentang kondisi Anyang. Ia juga meminta benda milik Putri Anyang, yang mana itu ada kontrak hidup milik Dewi Kehidupan. Tan Tayu memberikannya asalkan dia itu bisa menyelamatkan Anyang. Hou Yasing pun berterima kasih atas nama Putri Anyang. Sebagai bayarannya, Hou Yasing pun memberitahu tentang kekuatan Dewa Api, yang mana dia itu ada 1 dari 2 dewa yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dewa Api bisa mengubah jiwanya menjadi miliaran bagian. Dan selama ada kekuatan api, maka dia akan tetap berada di dunia ini. Dengan kekuatannya, Hou Yasing yakin Yi Chen bisa menemukan bagian dari jiwa Dewa Api. Beberapa saat kemudian, Hou Yasing pun pergi. Yi Chen meminta mereka untuk percaya dengan Hou Yasing karena dia itu sudah melayani Anyang selama ratusan tahun. Yi Chen pun mengajak mereka semua untuk pergi dari tempat ini. Scene pun berpindah yang mana kita diperlihatkan ada sebuah organisasi perdagangan dunia sedang menuju ke Baidi. Orang-orang yang tidak mengetahui organisasi apa itu diberitahu oleh seseorang, yang mana organisasi itu sangat kuat dan besar. Bahkan semua pasokan makanan di kerajaan Baidi dikendalikan oleh organisasi itu. Namun mereka sangatlah misterius. Nah, kita pun jadi tahu bahwa di dalam kereta kuda tadi ada Yi Chen dan yang lainnya. Mereka melakukan itu untuk masuk ke kerajaan Baidi. Karena jika Yi Chen menggunakan kekuatannya, maka akan memancing perhatian musuh. Karena itulah mereka menyamar menjadi organisasi perdagangan dunia. Dan sepertinya mereka melakukan cara itu untuk memancing seseorang. Di perjalanan, Xiao Xiao melihat banyak orang yang kesusahan.
Yi Chen memberitahu bahwa hal itu bisa terjadi karena Raja Baidi hanya mengejar hasratnya dan ambisinya saja, dan menyebabkan banyak orang yang menderita. Melihat semua itu, Yi Chen memerintahkan bawahannya pergi ke Organisasi Perdagangan Dunia untuk membeli pasokan makanan selama 1 tahun untuk seluruh kota. 为什么还要做个好人呢？ 谢谢姑娘。 只为心安罢了。 才是公子吸引人的地方吧。来， Nah, kedatangan dari Yi Chen di kerajaan Baidi dimanfaatkan oleh orang yang tadi kita temui. Dengan kemampuan berbicaranya dan kebohongannya membuat dia menjual barangnya dengan cepat dan mendapatkan begitu banyak keuntungan. 仅有一次机会，走过。放心。 Dia terus menceritakan tentang organisasi itu untuk memancing para pelanggannya. 刺激和爽感。可乐，宅南圣水，那里明天就会运来。 Di sisi lain, kabar tentang Organisasi Perdagangan Dunia akhirnya sampai ke telinga Raja Baidi. Tapi mereka belum tahu siapa pemimpin dari organisasi itu. Raja Baidi takut kedatangan mereka kemari untuk merencanakan sesuatu, apalagi mereka belum pernah menemuinya. Raja Baidi yang mau mengusir mereka dihentikan oleh tetua di sana, karena dia meminta raja untuk menunggu dan melihat apa yang mereka rencanakan. Sedangkan Jenderal Yan memiliki rencana untuk mempertemukan organisasi itu dengan Hou Tianzhong, yang mana mereka akan saling bertarung. Raja Baidi pun memilih rencana dari Jenderal Yan. Di sisi lain, karena kematian dari Yan Hong, Dewa Api mengangkat Ling Er untuk menjadi pemimpin dari Hou Tianzhong. Untuk misi pertamanya, Dewa Api mengutus Ling Er untuk menyelidiki ketua organisasi yang baru saja datang di kerajaan Baidi. Nah, setelah Dewa Api pergi, Ling Er ini memperlihatkan cincin yang tidak asing bagi kita. Xin lalu berpindah ke tempat Yi Chen. Mereka yang sedang berpura-pura menjadi organisasi perdagangan dunia mengadakan sebuah pelelangan. Di sana Raja Baidi melihat Yi Chen. Untung saja dia itu tidak mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Tidak lama kemudian Xiao Xiao pun datang. Dia berterima kasih kepada mereka semua karena telah menghadiri acara pelelangan mereka. Nah, di sana ada tetua dari kerajaan Baidi yang ingin mengajak Xiao Xiao untuk bersenang-senang. Mendengar semua itu, Xiao Xiao mengutus Yan Peng untuk menghajar tetua itu. Di saat itu juga, Jenderal Yan mengenali Yan Peng dan tidak menyangka dia berada di organisasi itu. Bahkan dia juga tahu tentang Wulong. Namun untung saja mereka tidak mengetahui apa-apa tentang Xiao Xiao. Karena tidak ada gangguan lagi, Xiao Xiao pun memulai pelelangan. Barang pertama yang dilelang adalah rumput roh. Raja Baidi tidak menyangka mereka mempunyai barang yang sangat langka. Ia pun tidak membiarkan barang tersebut jatuh ke tangan orang lain. Mereka yang menawar bunga itu harus berhadapan dengan Yi Chen. Namun barang tersebut berhasil dimenangkan oleh Raja Baidi. 整整200万两白银。 310万两二次。 Barang kedua pun diperlihatkan, yang mana itu ada pil api legendaris. Lagi-lagi barang itu kembali membuat Raja Baidi terkejut. 传说中的烈焰丹，100万两白银。好的，全是我们需要的。 Raja Baidi yang menginginkan pil api legendaris kembali berebut dengan Yi Chen. Mereka terus saling menaikkan harga satu sama lain hingga Raja Baidi mengeluarkan banyak uang untuk pil api legendaris. 继续交。 还真是一件都不落下。 真是恭喜这位先生。 Nah, ternyata Yi Chen ini sudah merencanakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, pelelangan kembali dilanjutkan. Raja Baidi yang tidak ingin membeli barang selanjutnya dikejutkan dengan giok negara Baidi yang 3 tahun lalu telah menghilang. 北狄的镇国玉玺，哎呀，遗失了传国玉玺，终究托尔可汗虽然执掌王位， 我天下商会在此保证，我们以天下商会的名誉担保。 既然敢把玉玺拿出来拍卖， Untuk pelelangan kali ini, Yi Chen tidak ikut supaya Raja Baidi tidak mencurigai dirinya. Nah, kita pun jadi tahu yang mencuri giok itu ternyata ada Yi Chen.
Ia pun sedikit malu karena Xiao Chan ternyata mengetahui semua itu. Giok negara Beidi pun diperlihatkan dan membuat semua orang terkejut. 真的是郑国玉玺没有错。 Yi Chen melelang giok itu karena dia tidak tahu apa kegunaannya dan penasaran bagaimana Raja Beidi menggunakannya. 我家公子说了，他是不会参与争抢的。 Selain Raja Beidi, ternyata banyak orang yang menginginkan giok tersebut. 神不知鬼不觉，再动用国库资金的话，一定要把玉玺拿下。 Tidak lama kemudian, pelelangan pun dimulai. 王爷要一击得胜。 Walaupun keuangan Raja Beidi sudah sedikit, tapi mereka terus menaikkan harga hingga menggunakan banyak uang untuk membawa kembali giok tersebut. 800万两一次，两3次，成交。 Setelah pelelangan selesai, Yi Chen memberikan perintah untuk membagikan semua uang ke rakyat Beidi. Dan jika ada yang bersedia pergi dari ibu kota dalam 1 tahun, maka dia akan memberikan banyak uang. Yi Chen melakukan semua ini karena dia tahu pasukan Hao Tianzhong akan segera menyerang ibu kota Beidi. Yi Chen berpamitan dengan mereka berdua karena dia ini ingin pergi untuk menemui Raja Beidi. Xin pun berpindah ke tempat Raja Beidi, yang mana giok negara sudah berada di tangannya. Ia pun segera membawa giok tersebut ke sebuah ruangan rahasia. 先祖庇佑， Nah, giok itu ternyata adalah sebuah kunci untuk mengaktifkan sesuatu. 历代先祖各苍南最伟大。 Yi Chen yang sudah berada di sana menggunakan kekuatan ruangnya. Karena dia ini tertarik dengan barang tersebut yang adalah armor abadi. Tapi Chen ini bertindak ceroboh karena Raja Beidi sudah menjalin kontrak dengan armor abadi. Alhasil Raja Beidi pun berhasil mendapatkannya. Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Xin lalu berpindah kepada Mu Xingsu dan Ruki. Mereka yang sedang kebingungan dikejutkan dengan kedatangan dari Yi Chen yang sedang terluka. 你怎么了？我收好的，我要休息一会儿。 Mu Xingsu merasakan bahwa tubuh dari Yi Chen ini sangatlah dingin. Ia dan Ruki pun mencoba untuk membantunya. Di sana Mu Xingsu mulai tahu alasan Tan Tayu dan Xiao Xiao sangat setia kepada Yi Chen. Karena bagi mereka berdua yang kesepian, Yi Chen ini bagikan sebuah cahaya bagi mereka. 喜欢的女子心若明镜，丑恶依然心怀。 Meskipun Yi Chen selalu membicarakan yang aneh-aneh dan menggoda wanita, namun itu hanyalah sebuah candaannya saja. Di sini terlihat Mu Xingsu ini sepertinya sangat mengagumi Yi Chen. Tapi ia merasa bahwa dia tidak layak untuk berada di hati Yi Chen. Dan kita pun akhirnya jadi tahu bahwa Mu Xingsu ini menyukai Yi Chen. Yi Chen yang sangat kedinginan memeluk Mu Xingsu. 我没事。 Dan tiba-tiba saja Yi Chen ini masuk ke dalam alam rohnya. Namun di sana sangatlah dingin dan membuat tubuhnya mulai membeku. 我想我已经参悟了，我精神力受损严重。 Untung saja Mu Xingsu membantunya dan membuat alam roh dari Yi Chen mulai hangat. 武姬的赤神剑的而在于对阴阳调和的领域，会禁锢你一生一世。 Di saat itu juga, Yi Chen pun mulai mengerti bahwa dirinya ini harus melupakan masa lalu yang telah mengikat dirinya sejak lama. Yi Chen berjanji dirinya akan selalu menjadi Raja Dewa dan membuat semua kerajaan dewa berlutut kepada dirinya. 挣也挣不脱，如复古还是慌不择路逃跑时， Nah, Sanjan pun muncul dan menanyakan kepada Yi Chen kenapa dia ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan kuil suci. Bahkan jika dia berada dalam bahaya sekalipun. Yi Chen menjelaskan bahwa jika dia menggunakan kekuatan kuil suci, maka akan menghancurkan keseimbangan dunia. 却会破坏这种平衡的体系。
Tapi Sanjang takut Yi Chen akan berada di dalam bahaya. Karena sekarang Ansu telah menjadi raja tertinggi di negara salju. Apalagi dia itu sudah bersatu dengan Dewa Api. Yi Chen memintanya untuk tidak khawatir karena dirinya ini sudah memiliki suatu rencana. 是时候该算一算总账了。 Kembali kepada Mu Xingsu, di sana dia terkejut bahwa Yi Chen sudah bangun dan menggoda dirinya. Yi Chen menanyakan bagaimana mereka bisa berada di sini. Yang ternyata di saat mencari pendeta tinggi, mereka ini malah terjebak oleh segel itu. Mendengar semua itu, Yi Chen pun akan membantunya. Yi Chen mulai menyerap benda yang ia dapatkan dari pertarungannya bersama Raja Baidi. Yi Chen pun membawa mereka untuk keluar dari segel tersebut. 继续待在那儿吧。 Di sana Yi Chen kembali mendatangi Raja Baidi. Tentu saja Yi Chen datang ke sana untuk mengambil armor abadi. Nah, di pertarungan tersebut, kekuatan Yi Chen bisa menembus armor dari Raja Baidi. Yang ternyata di pertarungan sebelumnya, Yi Chen sudah mempelajari tentang armor tersebut. Dan karena dia sudah memahaminya, Yi Chen pun berhasil menjadi tuan baru dari armor tersebut. Ia juga memberitahu bahwa armor itu bukanlah milik Baidi, melainkan milik Dewa Keabadian yang adalah penguasa dunia yang keenam. Jadi Yi Chen yang adalah pemilik kuil suci saat ini dan sekaligus adalah penguasa dunia yang kesembilan lah yang berhak menggunakan armor abadi. Bahkan para dewa lainnya tidak akan bisa mendapatkannya, karena armor abadi hanya tunduk kepada master kuil suci. Dan di saat Raja Baidi memakainya, kekuatan armor abadi tidak muncul sama sekali. Berbanding terbalik jika Yi Chen lah yang memakainya. 哪怕是一些古神，也无法。这神将蒙尘了。 Yi Chen merasa bahwa armor ini pasti disembunyikan oleh Anyan dan Hoyaxing dari tangan Ansu. Yi Chen pun pergi membantu Mu Xingsu untuk mencari pendeta tinggi. Di perjalanan, Yi Chen memberitahu efek terhebat dari armor abadi, yang mana jika kekuatan armor itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka orang itu bisa langsung memasuki tingkat alam dewa. Yi Chen juga bercerita pada masa kejayaan Dewa Keabadian, dia itu dengan mudah menyapu bersih kerajaan utama. Namun karena ambisinya mengejar kekuatan dan hasratnya, maka ia pun terjebak di dalam semua itu dan malah merugikan dirinya sendiri. Yi Chen menawari Mu Xingsu untuk menjadi dewa. Mu Xingsu yang tertarik menanyakan bayaran yang ia harus berikan. Yi Chen pun memberitahunya karena kekuatan itu dari dirinya, maka secara alami Mu Xingsu akan menjadi bawahannya. Walaupun terlihat tidak menyukai hal itu, namun Ruki malah merasakan jantung Mu Xingsu berdetak dengan kencang, yang mana hal tersebut malah membuatnya sangat malu. Mu Xingsu menanyakan apakah nantinya Tan Tayu dan Xiao Xiao akan menjadi dewa bawahannya. Yi Chen memberitahu bahwa setelah ia menyelamatkan mereka, maka takdirnya akan terus bersama mereka. Mendengar semua itu, Mu Xingsu pun ingin menjadi dewa. Karena setelah dia mencari pendeta tinggi, ia tidak tahu arah tujuannya. Jadi dia berharap untuk menjadi seperti Tan Tayu dan Xiao Xiao yang memiliki satu cahaya untuk menuntun dirinya. Yi Chen pun menerima kedatangan dari Mu Xingsu. Di sisi lain, orang-orang di kota satu persatu mulai meninggalkan ibu kota. Xin lalu berpindah, yang mana Ling Er ini sudah mengetahui keberadaan dari istana Dewa Bunga. Tapi dia meminta para pasukannya untuk menunggu terlebih dahulu karena pemimpin istana Dewa Bunga belum muncul. Kembali kepada Yi Chen, karena Mu Xingsu sudah memutuskan untuk menjadi dewa, maka ia pun memberitahu tentang dewa kuno, bahwa mereka memasuki sebuah dimensi untuk berhenti menua. 你干嘛？ 你是几岁的时候成神的？ Dan pada umur 18 tahun, Yi Chen sudah menjadi dewa.
Sedangkan untuk kekuatan ilahi, mereka harus memahami hukum dan menguasai kekuatan tersebut. Tapi hal itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Nah, kita jadi tahu bahwa Yi Chen ini tidak berasal dari dimensi ini atau dunia biru. Yang ternyata dia berasal dari dunia lain yang memiliki peradaban yang maju. Hal tersebut juga sama dengan Rookie, yang mana dia ini berasal dari peradaban teknologi bayangan. Jadi bagi kalian yang bingung kenapa bisa ada robot di series ini, karena Rookie itu tidak berasal dari dunia ini, melainkan dia berasal dari dimensi berbeda. Karena Mu Xingsu masih penasaran dengan tempat tinggal Yi Chen, maka jika ada kesempatan, Yi Chen akan membawanya pergi. Nah, di saat itu juga ada si pelahap kecil yang datang. Tidak lama kemudian, banyak si pelahap lainnya yang muncul untuk menyerang mereka. Karena banyaknya roh si pelahap, mereka pun mencoba untuk melarikan diri. Nah, di sana mereka pun akhirnya bertemu dengan pendeta tinggi. Rookie segera meminta Mu Xingsu untuk menjauh karena di sana ada susunan dewa. Jika dia masuk, maka dia akan tertelan oleh para roh itu. Yi Chen memintanya untuk tidak khawatir karena ada dia yang akan menyelamatkan pendeta tinggi. Rookie memberitahu bahwa Yi Chen gunakan kekuatan roh, jadi hal itu tidak akan melukai pendeta tinggi. Nah, di saat sudah berhasil menghancurkan susunan dewa, tiba-tiba saja mereka dibawa masuk ke alam si pelahap. Yi Chen mengetahui dia ada si pelahap yang disegel oleh Dewi Kehidupan. 200万年，只要我吞噬了你们两个，今日我便要吞噬。 Si pelahap yang sangat kesal karena berhasil disegel berencana untuk memakan mereka. Tentu saja hal tersebut tidak dibiarkan oleh Yi Chen. Ia pun gunakan kekuatannya dan membuat si pelahap ketakutan. Yi Chen mengejeknya bahwa dia ini tidak menggunakan otaknya sama sekali. Mendengar semua itu, si pelahap pun mulai menyerangnya. 志灵还真的只有兽性的本能，也无法参透神力的运。 Tetapi Yi Chen dengan mudah menahan serangan tersebut. Bahkan ketika anak buah si pelahap menyerangnya. Di saat itu juga Yi Chen mengeluarkan sebuah tabung. Nah, di saat ia membunyikannya, si pelahap malah kesakitan. Yang ternyata gelombang suara yang diciptakan oleh tabung itu adalah kelemahan besar dari otak si pelahap. Namun bagi si pelahap di depannya, hal itu tidak akan membuatnya mati. Tapi Yi Chen yang ada Dewa Ruang memanfaatkan kekuatannya untuk memperkuat gelombang suara. Si pelahap itu pun ingin membuat kesepakatan, namun Yi Chen tidak tertarik. Tapi jika si pelahap memberikan inti rohnya, maka Yi Chen akan melepaskannya. Dan jika dia menolak, maka mereka akan menghabisi dirinya. 那就别怪我。 Mu Xingsu yang tidak tahu apa itu inti roh mulai dijelaskan oleh Rookie. Yang mana jika si pelahap memberikan inti rohnya, maka mereka bisa mengendalikan si pelahap. Nah, di saat hitungan terakhir, si pelahap pun mulai menyerah. Yi Chen memberikannya kesempatan untuk bergabung ke kuil suci dan menjadi pelayan kuil suci. Mendengar tawarannya, si pelahap pun menyerahkan inti rohnya. Di sana si pelahap menunjukkan dirinya dan Yi Chen pun membawanya ke dalam alam rohnya. 这是哪里？ 对了， Yi Chen meminta si pelahap untuk tidak memberontak. Ia juga meminta Sanjan untuk melatih si pelahap ini. Setelah Yi Chen pergi, si pelahap yang memiliki suatu rencana langsung dilatih oleh Sanjang. Ia memberitahu di saat di alam roh, maka mereka tidak akan mati. Jadi dia akan terus melatihnya, bahkan jika itu harus memakan waktu ratusan tahun. Si pelahap pun segera meminta maaf dan berjanji akan setia. Untuk membuktikannya, si pelahap pun memberikannya roh dari dewa kuno yang telah dia tangkap dulu. 风雪神国的古神，这可是主神。 Si pelahap berhasil menyogok Sanjan dengan jiwa para dewa kuno dan membuat latihannya dikurangi.
Di sisi lain, Yi Chen dan Mu Xingsu dengan mudah mengalahkan para si pelahap kecil dan menyelamatkan pendeta tinggi. Nah, di sana juga ada kontrak hidup dari Dewi Kehidupan. Di saat Mu Xingsu memegangnya, ia pun merasakan keberadaan dari kontrak hidup lainnya. Yi Chen menanyakan bagaimana pendeta tinggi bisa datang kemari, yang ternyata ada suara yang memanggil dirinya. Beberapa saat kemudian, ada banyak para si pelahap kecil yang berdatangan. Tanpa pikir panjang, Yi Chen pun membawa mereka semua pergi dari tempat itu. Di sisi lain, ibu kota Baidi sudah mulai diserang oleh pasukan Hao Tianzhong yang dipimpin oleh Ling Er. Di sana mereka pun berhasil menjebak orang-orang Istana Bunga dengan medan api dewa. Ling Er yang sangat puas meminta para pasukannya untuk memanggil Dewa Api. Walaupun mereka sedikit ragu dengan keputusan tersebut, Ling Er meyakinkan mereka. Ia juga memberitahu di saat berada di medan api dewa, kekuatan para pasukan Hao Tianzhong akan meningkat 10 kali lipat. Para pasukan pun melakukan penyerangan dengan membabi buta dan bahkan mereka ini memanggil naga api. Tapi tidak begitu lama, Ling Er melihat naganya sudah dihabisi oleh Tantayu. Mereka berdua pun saling berhadapan. Di sini kita pun jadi tahu bahwa Ling Er ini dulunya adalah bagian dari Istana Dewa Bunga. Namun dia berkhianat dan bergabung dengan Dewa Api. Pertarungan pun terjadi antara dua gadis cantik ini. 与我相比，已经完全的踏入了神境。 Walaupun mereka ini sama-sama berada di tingkat dewa, namun Ling Er yang sudah mendapatkan kekuatan dari Dewa Api, ditambah lagi dengan adanya medan api, ia pun berhasil membuat Tantayu terluka. Para pasukannya juga berhasil menangkap Xiao Xiao. Melihat Ling Er yang ingin menghabisi Xiao Xiao, Tantayu pun tidak punya pilihan lain. Ia pun memberitahukan tentang kondisi Yi Chen saat ini. Mendengar semua itu, Ling Er pun menghubungi Dewa Api dan memberitahu tentang kondisi Yi Chen. Dewa Api yang mengetahui kekuatan ilahi Yi Chen sudah tidak tersisa, berencana untuk menangkapnya dan mengambil semua yang dimiliki oleh Yi Chen. Dia pun datang ke dunia biru untuk membantu Ling Er. 神王殿下亲自降临。 恭迎神王殿下。 Namun tidak lama kemudian, ada kekuatan yang menghancurkan medan Dewa Api. Dan Yi Chen pun datang untuk memberitahu bahwa itu ada ruangan untuk mengurung Dewa Api. Ternyata hal ini ada rencana yang sudah Ling Er siapkan sejak dulu. Dewa Api yang mengetahui Ling Er telah berkhianat mengancamnya bahwa hidup dan matinya sekarang berada di tangannya. Tapi Ling Er tidak peduli dia mati sekalipun, karena ia mengorbankan dirinya untuk orang yang ia sayangi. Mendengar semua itu, Tantayu pun teringat dengan percakapan mereka dulu, yang mana pada saat itu Ling Er sangat takut jika tuan muda mereka mengorbankan dirinya hanya untuk melindungi keselamatan mereka saja. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi ke Hao Tianzhong. Karena dia ini ingin mencari tahu apa sebenarnya yang tuan muda mereka takutkan terhadap Hao Tianzhong. Tantayu sebenarnya mau ikut pergi, namun Ling Er melarangnya. 生命去守护。 Karena Ling Er berhasil menjebaknya, Dewa Api pun sangat marah dan mengaktifkan racun api merah di dalam tubuh Ling Er. Yang mana racun itu tidak akan bisa dihentikan oleh dewa manapun. Yi Chen yang tidak ingin kehilangannya mencoba untuk membantu. Namun Ling Er menghentikannya dan memberikan pesan terakhirnya bahwa di kehidupan selanjutnya dia ini ingin kembali menjadi pelayan dari Yi Chen. Di saat Ling Er menghilang, ada tas kecil yang mana itu ada hadiahnya untuk Yi Chen.
你在做什么呢？你看到他便会想起灵儿了。 Yi Chen yang sangat marah berjanji bahwa dia akan pergi ke wilayah Dewa Api untuk membalaskan dendam ini. Yi Chen memindahkan mereka untuk menjauh dari pertarungannya. Dewa Api di hadapannya ini ternyata ada sebuah avatar atau sejenis klon saja, yang mana dia ingin membuat kesepakatan dengan Yi Chen untuk mengalahkan Dewa Api dan Ansu. Namun Yi Chen yang sudah marah tidak ingin mendengarkannya. 难道我会放过你吗？都得死！ Dia yang tidak ingin mati sendirian menggunakan kekuatannya untuk menghabisi Yi Chen. Untung saja Yi Chen yang pintar mengurung kekuatannya dan menjauhkannya dari tempat itu. Di sisi lain, ternyata Ansu telah mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh Yi Chen. Karena tidak ingin rencananya gagal, Ansu pun gunakan kekuatannya untuk membangunkan Raja Dewa Kuno. Dia meminta bantuan mereka untuk melindungi negara saljunya selama 3 bulan. Dan sisanya akan Ansu lakukan sendiri. Para Raja Dewa Kuno pun setuju dan akan membantunya. Ansu meminta para pengawalnya untuk bersiaga. 都要将其彻底灭杀。 Tidak lama kemudian, Dewa Api pun muncul dan memberitahu bahwa avatarnya sudah tertangkap dan kedewaannya sedang dipelajari oleh Yi Chen. Yang mana nantinya dia tidak akan bisa melawan Yi Chen. Dewa Api pun mengajak Ansu untuk segera menghabisi Yi Chen. Namun Ansu malah memintanya untuk tidak terburu-buru. Seketika Dewa Api pun menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, Ansu ini ingin mengambil kekuatannya. Karena baginya Dewa Api sudah tidak berguna. Tidak ingin mati begitu saja, Dewa Api mencoba untuk menghabisi Ansu. 叶辰也有疑火焰神魔竟然已经你的神力法则。 Namun Ansu ini berhasil menangkap Dewa Api. Karena dia ini sudah mempelajari hukum cahaya dan kegelapan milik Dewa Api. Dewa Api akhirnya tahu bahwa Yi Chen sudah menyadari hal tersebut. Dan karena itulah ia menjadikan Ansu sebagai musuhnya. Dewa Api mengancam Ansu bahwa jika dia mati sekarang, maka semua avatarnya akan membantu Yi Chen mengalahkan Ansu dan meratakan negara salju. Ansu pun hanya tertawa mendengar ocehannya tersebut. Ansu pun bersiap untuk menyerap kekuatan ilahi dari Dewa Api, supaya dirinya ini bisa menjadi Raja Dewa. Dan sekarang hanya tinggal pertarungan dirinya dan Yi Chen untuk merebutkan siapa yang akan menjadi penguasa alam semesta. Shin berpindah ke tempat Yi Chen, yang mana ia di sana akan membantu Musingsu untuk mencapai tingkat dewa utama. Musingsu sedikit takut nantinya Yi Chen akan berbuat hal aneh kepada dirinya. Yi Chen mencoba menjelaskan, namun hal itu malah membuat Musingsu sedikit kesal. Yi Chen pun memulai proses penyaluran kekuatannya kepada Musingsu. Sedangkan di sisi lain, Ansu juga berhasil mendapatkan kekuatan dari Dewa Api. Kembali kepada Yi Chen, setelah proses itu berhasil, ia pun meninggalkan Musingsu. Di sini terlihat, walaupun Yi Chen mencoba untuk menunjukkan wajah cerianya, namun hatinya tidak bisa melakukan itu. Karena dia ini masih merasa sangat kehilangan atas kematian Ling Er. Bahkan ia mencoba melupakannya dengan bermabuk-mabukan, namun hal itu tidak berhasil. Yi Chen pun menyalahkan dirinya atas kematian Ling Er. Tan Tayu mencoba untuk menenangkannya dan memberitahu bahwa Ling Er mengambil semua risiko itu karena dia sangat mencintai Yi Chen. Dan ia tidak akan menyesal melakukan semua itu. Yi Chen pun sadar dan menanyakan apakah Tan Tayu tidak takut bahaya yang akan mereka hadapi. Tan Tayu memberitahu bahwa selama dia di sisi Yi Chen, maka dirinya tidak akan takut terhadap apapun. Tidak lama kemudian, Yi Chen dan para pasukannya pergi ke negara salju. Di sisi lain, Ansu pun diberitahu bahwa tiba-tiba saja muncul 16 dewa utama dari dunia biru.
Ansu pun terkejut dan mengetahui Yi Chen pasti menggunakan armor abadi untuk menaikkan 16 dewa utama. Ia pun segera meminta para pasukannya untuk bersiap-siap. Dan ia pun segera menyerap kekuatan dari Dewa Api. Kembali kepada Yi Chen, di perjalanan ia memberitahu tentang kuil suci kepada mereka semua. Dan karena dia adalah master dari kuil suci, maka dia saat ini adalah penguasa alam semesta. Dan selain memiliki kekuatan ruang dan waktu, dia juga memiliki kekuatan dari kuil suci. Mereka yang hampir sampai di negara salju dihadang oleh Raja Dewa Yixing. Yang mana dia ini adalah seorang Grandmaster atau orang yang pandai dalam bermain catur. Karena Yi Chen sudah mengetahui siapa dirinya, ia pun mengajak Yi Chen untuk bertanding. Mereka akan melakukan pertandingan Weiqi atau catur Cina. Yi Chen memberitahu bahwa dia telah bermain melawan seseorang yang sangat pintar selama 600 tahun. Dan dia itu bermain jutaan kali setiap hari. Yixing yang tidak percaya dengan perkataannya dijanjikan oleh Yi Chen bahwa dia akan memperkenalkannya setelah pertandingan mereka selesai. Nah, karena mereka hanya bermain Weiqi saja, jadi kita akan skip karena Mimin juga tidak tahu bagaimana cara mainnya. Di permainan itu, Yi Chen pun berhasil memenangkannya. Yixing menepati janjinya dan akan membiarkan mereka untuk pergi. Yi Chen juga menepati janjinya dan kita pun melihat siapa jenius yang Yi Chen maksud. Yang ternyata itu adalah bot komputer. Di sisi lain, Yi Chen dan yang lainnya sudah berada di negara salju. Kedatangan mereka tidak dihadang oleh binatang salju karena mereka sadar bahwa hal itu akan sia-sia saja. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di kuil Dewa Salju. Namun kuil itu tertutup oleh segel dewa yang dibuat oleh 13 Raja Dewa kuno. Di sana Yi Chen merasakan kehadiran dari 2 Raja Dewa. Nah, karena segel dewa 13 gerbang dikendalikan oleh 13 suku negara salju, Yi Chen pun memutuskan mengirim mereka ke setiap gerbang. Setelah mengutus mereka, Yi Chen pun memanggil 2 dewa kuno itu. Karena dia ada pewaris dari kuil suci, maka dia ini ingin mengambil tempat itu. Namun mereka menolak negaranya ditempati oleh pewaris kuil suci. Tidak punya pilihan lain, Yi Chen pun mengancam akan meratakan negara salju. Ia pun memanggil 2 pelayannya untuk menghadapi mereka. Yi Chen meminta mereka untuk minggir karena dia ini ingin membalas dendam kepada Ansu yang sudah berencana untuk menghancurkan kedewaannya dan membuat dirinya jatuh ke dunia biru. Tidak lama kemudian, 2 Raja Dewa kuno pun muncul. Mereka akan mengizinkan Yi Chen masuk, namun syaratnya kedua pelayannya itu harus tinggal di sini. Yi Chen pun setuju karena masalah ini hanya antara dia dan Ansu saja. Ansu pun menyambut kedatangan dari Yi Chen. Mereka sempat saling berbicara satu sama lain, namun Ansu segera menyerangnya dan pertarungan pun terjadi antara mereka. Karena terdesak, Yi Chen pun menggunakan armornya dan mereka pun kembali bertarung dan menjauh dari negara salju. Di sisi lain, para bawahannya pun berhasil mengalahkan 13 suku negara salju. Kembali kepada Yi Chen, mereka yang terus saling bertarung dibawa oleh Ansu untuk mendekati bintang api. Hal ini sudah Ansu rencanakan karena dia ini ingin meledakkan bintang api tersebut. Ansu yang sudah menyerap kekuatan hukum Dewa Api tidak takut sama sekali. Jadi walaupun tubuhnya hancur, tapi jiwanya akan baik-baik saja. Sedangkan Yi Chen akan mati terkena ledakan tersebut.
你是我最欣赏的男人，成为这宇宙间最强大的，则了与我为敌，那就接受命运的审判。 Hansu yang memulai rencananya mengakibatkan ledakan besar. Bahkan armor abadi tidak bisa untuk menahannya. Hansu melakukan perpisahan dengan Yi-Chen. Dan kita pun dibawa ke masa lalu dirinya. Yang mana pada saat itu, Yi-Chen mencoba untuk menyadarkan diri Hansu. Kita pun kembali, yang mana Hansu mengingat perkataan dari Yi-Chen. Yi-Chen yang seharusnya mati menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan bintang api. Dan ia pun berhasil menangkap Hansu. Dengan perasaan yang sangat sedih, Yi-Chen pun mengakhiri pertarungan tersebut. Di sisi lain, Anyang yang terkurung didatangi oleh Hoyaxing. Yang mana di sana, Anyang pun menyadari bahwa Hoyaxing lah dalang di semua kejadian ini. Kembali kepada Yi-Chen, Tante Ayu memberitahu bahwa mereka tidak bisa menemukan Anyang. Yi-Chen memintanya untuk tenang karena dia sudah tahu siapa yang membawa Anyang. Dan ia juga memberitahu bahwa saat ini jiwa Hansu sudah berada di tempat yang dia inginkan. Di sisi lain, Mu Xingsu kembali ke desanya. Di sana Yi-Chen sedikit menggodanya untuk membangun kembali keluarga bayangan salju. Nah, tidak lama kemudian, pendeta tinggi dan para penjaga Mu Xingsu datang menemuinya. Dan bagian 6 sekaligus season 1 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.